Halo guys, selamat datang, selamat kembali ke channel gua. Kali ini kita bakal ngebahas 3 poin utama ya. 3 poin utama mekanis yang ada di game ini. Mostly ketika lu nggak tahu sama mekanik ini atau mungkin lu masih awam sama mekanik ini, lu mungkin ngerasa kayak kok damage gue segitu-gitu aja ya. Kok kadang kemarin gue bisa ngedamage gede, tapi kok sekarang kayak damage-nya tuh nggak muncul. Nah, kemungkinan permasalahannya itu ada di 3 mekanis ini. Sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu kalau misalkan konten ini gue buat sekasual dan sesimpel mungkin. Jadi kalau misalkan emang ada kesalahan data, tolong revisi gue. Karena ya you know lah, WWS itu datanya tuh nyebar banget. Ada yang pakai SipTool, ada yang datanya dari wiki, ada yang emang dari in-game dan kawan-kawan. Dan gue sangat terbatas untuk ngeriset semua data itu, tapi gue akan usahakan seakurat mungkin. Balik lagi, ini adalah tutorial basic, tapi yang nggak basic banget, yang lebih ke arah intermediate lah. Jadi kalau misalkan kalian udah paham tutorial-tutorial yang kemarin udah gue bikin di channel YouTube gue, kayak misalkan how to basic destroyer, terus abis itu cruiser, battleship, dan kawan-kawan, gue lupa udah bikin CV atau submarine ya, tapi seingat gue belum. Nah, ini adalah konten lanjutannya ya. So, poin yang pertama sering ditemukan oleh para newbie player adalah damage-nya yang kentang atau enggak damage-nya tuh nggak konsisten. Kadang-kadang dia bisa ngeraih 120.000 damage dengan gampang, kadang-kadang dia bisa ngeraih 120.000 damage itu sampai late game banget, sampai struggling atau enggak try hard banget. Padahal mereka itu pakai kapal yang sama. Contoh kayak misalkan Doi itu sama-sama pakai mains. Kadang-kadang, "Bang, kok gua pakai mains kemarin itu gua ngedamage 180.000 gampang, terus sekarang gue ngedamage 180.000 tuh susah banget. Apa kapalnya kena nerf?" Nah, mungkin ya, gue bilang mungkin kalian tuh masih belum terlalu paham sama mekanik-mekanik yang ada di World of Warship. Poin utamanya tuh biasanya ada 3: overmatch, overpen, sama normalization. Nah, pasti kalian agak asing kan yang namanya normalization, tapi nanti gue bakal jelasin. Nah, biasanya 3 hal ini yang bakal ngaruh banget sama damage lu. Di sini gue rasa kalian juga udah cukup bingung ya 3 mekanik ini apa. Tapi santai aja, soalnya masih ada banyak lagi, kayak misalkan edge coefficient, terus abis itu shatter, terus abis itu ada flat trajectory, ada yang misalkan plunging, masih banyak lagi. Dan gue nggak bisa ngejelasin itu semua, tapi ini gue jelasin yang simpel-simpelnya aja dulu. Kalau misalkan memang ribet, nanti gue bakal tampilin tabelnya kayak gimana. Oke. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas overpen dulu. Jadi over penetration. Nah, biasanya overpen ini terjadi ketika lu nembak yang lu ekspektasinya lu dapat 10.000, Citadel dan kawan-kawan, lu cuma dapat sekitar 1.400, 2.000, 3.000, ya paling mentok-mentok 6.000 lah dari keseluruhan damage. Padahal dia broadside, dia udah ngasih potensial buat lu ngeledakin dia, tapi ya lu cuma dapat mentok-mentok 6.000 kayak gitu guys. Nah, gimana secara spesifik hal itu terjadi? Contohnya, lu anggap pakai Vanguard deh, lu nembak pakai Vanguard, terus lu nembak nembus armornya mains. Ternyata sel lu itu meledaknya tuh di luar dari kapalnya, which is itu jadinya overpen atau meledak di luar gitu. Nah, karena meledaknya di luar, lu jadi cuman dapat damage-nya itu sekitar 10%, yaitu yang dianggap damage overpen. Kalau misalkan damage normal, lu bakal dapat 33% dari total cell damage lu. Kalau misalkan lu ngedamage 100% atau ngedamage Citadel, ya lu bakal ngedamage 100% dari total cell damage lu. Kayak gitu guys, kurang lebih. Nah, di sini bagian trikinya. Kenapa overpen itu terjadi? Di sini ada 2 syarat. Yang pertama adalah armor lu itu harus cukup tebel untuk ngidupin shell tersebut, terutama shell EP ya. Setelah shell itu nancep ke certain armor, shell itu baru aktif guys, tapi shell itu nggak meledak. Nah, yang kedua adalah setelah shell itu nancep di armor tersebut, contoh kayak misalkan shell 406, shell itu aktif kan. Setelah shell itu aktif, shell tersebut nggak langsung meledak guys, ada fuse time-nya. Kalau battleship pada umumnya itu ada di 0,033 kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kalian bingung, anggapannya beginilah, lo megang satu petasan ini nggak bakal meledak kan, kecuali lo sulut sama api. Nah, sulut sama api di game ini kayak misalkan sel lo itu ngantem ke certain armornya harus cukup tebel buat ngebakar sumbunya. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, ketika sumbunya kebakar, itu kan nggak langsung meledak kan petasannya.
Nah, fuse time di sini itu ibarat kata sumbunya itu ngebakar sampai titik petasannya itu bisa meledak. Kayak gitu, guys. Gimana, pusing nggak? Makanya kalau misalkan gue sendiri, let's say gue pakai battleship kayak yang punya kaliber gede-gede ya, kayak contoh Yamato, terus habis itu ya ibarat kata geng-gengannya Yamato lah, yang 457, 459, 460, 510, 58, dan gue pengen ngehit cruiser. Kadang-kadang kalau misalkan cruisernya emang terlalu tipis ya, kayak contoh Smolensk, Minotaur, apalagi ya pokoknya kapal-kapal cruiser tipis lah. Kadang-kadang gue lebih prefer ketika mereka tuh bow in. Karena apa? Ketika bow in, kayak contoh di kapal ini, ketika gue bow in dan shell lu tuh awalnya tuh kan pasti masuk bagian sebelah sini ya, bagian depan kan. Ketika masuk ke depan, nah pasti shell lu itu meledak itu di tengah. Tapi kalau misalkan lu nembaknya broadside, lu nembak dari sini kan, tembus tembus di 25, terus abis itu shellnya arm, tapi fuse time-nya kelamaan, jadi meledaknya tuh di luar. Kayak gitu guys. Jadi gue kadang-kadang kalau misalkan ngelawan cruiser-cruiser yang emang tipis, gue lebih prefer ngantem dia tuh dari bow atau enggak dari stern. Menurut gue lebih gampang, kecuali memang cruisernya kayak contoh kayak Moskva, Stalingrad, Marseille, atau kapal-kapal cruiser gede lainnya. Untuk masalah overpen ini emang susah ya untuk dijabarkan dan diimplikasikan ke game. Kayak misalkan, oh gue gak pengen shell gue tuh overpen terus, oh gue pengen kayak gue dapetin damage konsisten. Agak sulit untuk dipraktekkan karena lu pasti bertabrakan sama RNG. Dan ada satu faktor lain yang mempengaruhi overpen atau tidaknya, yaitu adalah water. Ada alasan kenapa kalau misalkan lu mau nembak Citadel itu waterline. Lu mau tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa kalau misalkan kita mau hit Citadel itu harus waterline rata-rata ya? Kenapa harus waterline? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah karena di game ini air itu adalah liquid armor. Jadi ini yang kayak gue bilang ya, ini game kesana game tap-tap, tapi sebenarnya ya begitulah. Jadi air ini kayak di sini ya, ini nih air ini bisa ngaktifin sel lu atau bisa nge-arm sel lu. Jadi contohnya kalau misalkan lu punya cruiser yang expose Citadel, kayak contoh kayak enggak ini enggak expose ya, maksudnya yang agak tinggi lagi, kayak misalkan Citadel itu signifikan banget kelihatan. Ketika sel lu ngantem di bagian water level ya, atau di sejajar air, sel lu ngantem air duluan, atau misalkan lebih rendah dibanding kayak misalkan lu mengantem di sebelah sini nih. Nah, ternyata sel lu dijatuhnya tuh pas banget di airnya duluan dibanding kena armornya duluan. Nah, di situ sel lu tuh udah otomatis arm, dan ketika ngehit armor lu itu tembus dan langsung meledak mengenai Citadel lu. Itulah alasan kenapa kalau misalkan lu mau ngeker Citadel atau lu mau ngehit Citadel, lu harus ngeker waterline, Pak. Lalu yang terakhir ada short fuse. Nah, short fuse ini biasanya banyak ditemuin di kapal-kapal Inggris ya, kayak contoh Mino, terus abis itu Conqueror. Mereka itu punya sel yang short fuse dibanding kayak normal fuse biasa di 0,033. Dia itu punya fuse yang lebih pendek atau jarak ledak yang lebih pendek. Gue lupa angkanya berapa, nanti mungkin gue tampilin di sini, di samping sini ya, di bagian sebelah sini. Keuntungannya apa sih kalau misalkan lu punya short fuse dibanding fuse battleship biasa? Mostly ketika lu berhadapan sama cruiser-cruiser yang armornya tipis, lu lebih gampang ngecitadel mereka. Walaupun dalam konteks bukan lebih gampang sih, kayak lebih easy lah, lebih promising kalau misalkan lu pengen ngecitadel dia dibanding kalau misalkan lu pakai battleship biasa, lu bakal dapat overpen. Tetapi ketika lu berhadapan dengan battleship, apalagi battleship yang punya multi layered armor, kayak contoh kapal-kapalnya Prancis, terus habis itu terutama Jerman ya, yang punya turtleback, terus habis itu citadelnya sided kayak ya contoh kayak Mainz lah kalau nggak salah, doi itu citadel, nah itu nih curving kayak gini, itu lu bakal struggling ya, karena ketika sel lu ngantem di layer pertama itu udah meledak duluan sebelum nyampe ke citadelnya dia, kayak gitu guys. Lalu next ada overmatch. Tenang, yang kali ini nggak begitu ribet kayak yang overpen. So
Apa itu overmatch? Nah, overmatch itu adalah mekanik di mana ketika shell EP lu itu lebih gede dibanding armor yang lu tembak. Jadi lu bisa menghiraukan ricochet check. Ricochet check itu adalah kalau misalkan contoh ya. Contoh lu mau nembak bagian depannya mains ya. Contoh lu pakai shell caliber, lu mau pakai Aguirre lah. Lu pakai 203. Lu mau nembak hidungnya mains. Pas dia lagi bowin ke arah lu. Otomatis ketika lu nembak pakai EP, lu nembak ke bagian sini, itu ada kemungkinan mantul guys, atau yang dinamakan di game ini ricochet. Nah, tetapi kalau misalkan lo pakai kaliber kayak begini, lo tembak hidungnya mains, yang ada tembus guys, tembus ke dalam ya, entah tembus ke chestmate atau mungkin tembusnya ke citadel, who knows, RNG itu yang ngurus. Tapi secara sistematis lo bisa nembus in certain area. Cara tahunya gimana? Gampang. Anggaplah paling gampang kita ngambil artilerinya Yamato. Ini skinnya jelek banget sih. 460 tinggal lu bagi 14,3 yang nantinya lo bakal dapat di angka 32, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh table yang nunjukin kira-kira threshold berapa aja yang bisa lu tembus atau lu gunakan pakai sistem overmatch. Simpelnya kenapa overmatch itu penting? Mostly ya, sebagai battleship player, lo tuh nggak pick angle gitu loh. Kayak contoh, misalkan di depan lo ada Des Moines dan lo pakai Yamato. Ya of course lo tinggal hantem aja hidungnya gitu loh. Sesimpel itu. Lo nggak usah kayak nunggu, oh dia broadside dulu, oh dia lagi nunggu angle segini, lagi nunggu kabur segini, segitu. Nggak perlu, lo tinggal hajar aja hidungnya dan lo otomatis lo udah dapat damage gede dan syukur-syukur lo dapat citadel. Oke, yang terakhir adalah normalization. Nih bentar ya, kalau dipikir-pikir kayak tutorialnya nggak simple dan kasual ya, PR juga. Normalization itu sebenarnya adalah bahasa sekarang yang sering kalian dengar adalah improve angle atau improve pen atau ya whatever kalian mau nyebut lah. So improve pen ini nanti gue coba show dulu tabelnya di mana sih, sebelah sini ya, di sebelah sini berarti di sebelah sini. Di sini ada beberapa table yang nunjukin kalau misalkan angle untuk epicell itu bisa nembus. Nah, contohnya adalah karena di WWS itu punya mekanik ricochet atau mantul. Contoh lu ngambil EP biasa. EP biasa itu ada di sekitar 60 derajat. Kalau misalkan shell lu itu ngehantam ke armor, itu udah pasti mantul. Di antara jarak 45 sampai 60 derajat itu ada peluang mantul. Jadi 60% itu mantul, 45 sampai 60% itu ada kemungkinan mantul. Shell biasa itu punya normalization sekitar 6 derajat. Kalau misalkan anggap ya contohnya ya, armor itu sit di 58 derajat, lalu dikasih angka normalization-nya itu adalah 6 derajat. Jadi actually kapal lu itu nggak begitu miring di angka 58 derajat, tapi sit di 52. Contoh realnya, kalian ada yang tahu nggak performa Des Moines itu kayak gimana? Kalau misalkan yang senior pasti udah tahu ya. Rata-rata cruisernya US itu terkenal enak, pas banget ya. Contoh kayak misalkan lagi engage jarak deket ya. Karena secara umum misalkan EPBB standar itu normalization-nya 6 derajat. Cruiser standar itu normalization-nya itu 7 derajat. EP cruiser-nya Amerika, contoh kayak misalkan Des Moines, Baltimore, dan kawan-kawan, itu mereka punya normalization sekitar 10 derajat. Anggaplah kalau misalkan kayak tadi, musuh lu posisinya itu di 58 derajat. Dengan lu nembak pakai heavy cruiser Amerika, EP-nya ya, spesifik di EP-nya, actually kapal tersebut itu nggak duduk di 58 derajat, tapi di sudut 48 derajat, beda 10 derajat, bos. Makanya ketika lu berhadapan sama heavy cruiser-nya US, kalau bisa jangan terlalu ngebuka. Atau misalkan sudutnya itu kalau bisa emang serapat mungkin lah, jangan terlalu miring. Karena apa? Ya mereka shell-nya itu otomatis kayak lebih gigit ke armor lu. Kayak gitu guys. So mungkin itu dulu kali ya untuk basic dari 3 hal penting yang emang lu harus, nggak basic sih ya, intermediate knowledge yang ada di World of Warship.
yang kira-kira harus lu ketahuin lah. Overall kayak gitu, menurut kalian gimana? Mungkin kalau gua ada yang salah, ya langsung aja komen di comment section down below. Nextnya mungkin gue bakal bahas technical yang emang ada di, atau mekanik-mekanik yang emang ada di World of Warship. Thank you yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I see you in next episode. Bye bye guys. Thank you.